warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Naila Aulia Firda dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 1A. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di mata kuliah Teori Sastra dengan judul pendekatan fenomenologi gastronomi dan juga wisata sastra. Nah, sebelumnya mengapa saya mengambil judul ini, mengapa mengambil materi ini? Karena tempat wisata sekarang, daerah sekarang itu kan sudah banyak ya. Namun para wisatawan itu lebih memilih tempat wisata yang memiliki sejarah ataupun cerita-cerita yang lebih mendalam, yang lebih bisa dirasakan oleh para wisatawan. Bukan hanya sekedar untuk menarik perhatian dengan sebagai hiburan, namun wisatawan itu mencari untuk mengetahui lebih lanjut di tempat wisata tersebut. Nah, hal itu membuat adanya 3 pendekatan ini tadi. Pendekatan yang pertama yaitu fenomenologi, yang kedua ada gastronomi, dan yang terakhir ada wisata sastra. Untuk penjelasan yang pertama tentang pendekatan fenomenologi itu membuat para wisatawan mengetahui lebih dalam makna dan juga ikut merasakan dalam adanya beberapa peristiwa ataupun kegiatan yang ada di tempat wisata tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Yang contoh pertama ini contohnya itu kayak yang tradisi larungan ataupun lomban ya. Tradisi larungan itu mengucapkan bentuk rasa syukur ya, bentuk rasa syukur masyarakat pesisir tentang, karena masyarakat pesisir itu kan mayoritas nelayan ya, untuk mencari ikan, dan mencari ikannya itu di laut. Nah, biasanya seperti itu, jadi para masyarakat pesisir itu pasti mengucapkan rasa syukur dengan melakukan larungan kepala kerbau ya kan. Nah, dari situ larungan tersebut itu bukan hanya untuk masyarakat pesisir ya teman-teman. Jadi dari orang luar pesisir, orang-orang dari manapun itu, wisatawan itu bisa datang dan bisa ikut serta dalam kegiatan larungan tersebut. Nah, ini kan juga bisa menjadi pariwisata ya, sebagai tempat wisata gitu ya. Tapi sebenarnya bukan tempat wisata banget, teman. Memang bisa lah untuk para wisatawan itu berkunjung dan ikut melakukan kegiatan tersebut. Dengan begitu, jadi wisatawan itu bisa mengetahui, oh jadi seperti ini, bisa merasakan juga ya, seperti ini ternyata larungan itu dilakukan. Oh, kenapa sih orang-orang masyarakat pesisir itu melakukan ini, mengapa harus melakukan larungan dan sebagainya. Itu para wisatawan itu bisa ikut merasakan dan ikut mengetahui lebih lanjut tentang budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan gastronomi. Pendekatan gastronomi itu berbasis dengan kuliner ataupun makanan-makanan yang ada di tempat wisata. Pastinya dan tentunya tempat wisata itu ada makanan, karena wisatawan juga tidak berasal dari tempat wisata tersebut kan. Ya pastinya para wisatawan itu berasal dari luar-luar yang ingin mengetahui ya tentang wisata. Nah, di situ pasti di tempat wisata ada makanan. Nah, makanan di tempat wisata bukan hanya untuk sekadar mengganjal perut, untuk ya udah makan aja gitu, bukan. Namun ada juga yang memiliki cerita di balik makanan itu ada. Mengapa makanan ini dibuat, dan ya dari seperti itu. Dan contohnya itu di Jepara ya. Oh iya, FYI for your information ini guys, ini teman-teman. Jadi aku tuh berasal dari Jepara, jadi aku sedikit tahu tentang makanan ini. Jadi makanan ini namanya kintolan, dan biasanya ada di perang obor. Perang obor itu untuk tolak balak dan kebersamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal aku. Nah, di situ kentelan itu sering harus ada di perang obor tersebut untuk menjadikan ciri khas bagi kebersamaan dan kerukunan yang ada di perang obor tersebut ya, di daerah sekitar itu. Nah, kenapa bisa menjadi kebersamaan? Karena kintelan itu kan makanan yang lengket. Nah, jadinya kintelan itu berdempetan gitu ya, menjadikan itu arti kebersamaan. Nah, jadi cerita kintalan seperti itu ya guys. Itu termasuk dalam pendekatan gastronomi. Yang terakhir yaitu ada wisata sastra. Wisata sastra itu sendiri memberikan makna pada wisatawan. Oh ya, tahu ini ada
cerita seperti ini di tempat wisata tersebut. Seperti ini teman-teman, contohnya seperti ini. Di Jepara juga ada Museum R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Nah, di Museum R.A. Kartini tersebut memiliki cerita kehidupan, cerita tentang ya zaman-zamannya R.A. Kartini pasti ada di museum tersebut. Nah, itu membuat para wisatawan mengetahui beberapa cerita yang ada di Museum R.A. Kartini. Nah, seperti itu jadi wisata sastra itu ya, bukan hanya mengetahui saja, tapi ya bukan ya harus mengetahui, tapi bukan sekedar tahu oh ini R.A. Kartini kayak begini, tapi enggak, tapi dia para wisatawan tuh bakal tahu oh jadi kehidupan dulu tuh seperti ini di zaman Kartini dan lain sebagainya. Jadi intinya ketiga pendekatan tersebut saling ya sangat penting ya. Pendekatan ketiga ini sangat penting, dan kalau bisa memang dipahami semuanya, dan kan ketiga ini bisa membuat pelestarian budaya lokal yang ada di tempat wisata tersebut. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.